Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Hum Swastiastu, Santi Santi Hum. Kembali bersama saya Gusar Legend atau Satro Piningit, atau apa saja sebutannya terserah Anda. Terserah Anda memanggil saya. Saya di sore ini akan menyampaikan sebuah wejangan tentang praktek di lapangan hutang sebuah negara atau bangsa. Pada dasarnya negara itu hutang. Itu kadang dipakai oleh para pengusaha-pengusaha di tingkat elit. Karena prosedur hutang di bank-bank internasional itu yang sepengetahuan saya adalah harus ada tanda tangan dari Presiden, Menteri Keuangan, Gubernur BI dan garanti bank yang ada, sekaligus tanah sebagai jaminannya atau apapun juga sebagai jaminannya atau rumah. Itu kalau sudah standarnya hutangan sampai 1.000 juta dolar atau 2.500 juta dolar. Itu yang terjadi. Sebagai contoh begini, suatu ketika saya itu punya saudara namanya Andi Puang, Andi Pawalangi. Dia seorang pengusaha. Dia dulu itu menggadaikan tanah Kalimantan ke Bank Singapura. Dengan catatan Bank Singapura itu bisa meminjamkan hutang 2.500 juta dolar, harus ada tanda tangan presiden. Harus ada tanda tangan Menteri Keuangan, harus ada tanda tangan Gubernur BI, dan harus ada garansi Bank Indonesia yang menjamin. Sekaligus tanah yang digadaikan. Teknikal di lapangan yang terjadi pada saat itu, Pak Harto sudah bertanda tangan, Gubernur BI sudah tanda tangan, bank garantinya sudah ada. Terus tanah yang sebagai jaminan sudah ada, tanah Kalimantan. Dan produksi yang diusahakan sudah ada, yaitu membuat sebuah pabrik tepung ikan di daerah Maluku atau Ambon. Dengan sendirinya kalau itu sudah berjalan, maka pihak bank luar negeri mencairkan dana itu. Nah, pada saat itu yang terjadi tahun 91-an ya. Semua sudah beres, tapi kalau Tuhan itu maha menentukan. Begitu Senin mau cair, hari Jumat Andi Pawalangi jantungan mati dalam kondisi meninggal dunia, dalam kondisi tidak memiliki apa-apa. Itu artinya bahwa itulah prosedur hutang yang terjadi untuk pengusaha-pengusaha di Indonesia. Karena orang konglomerat di Indonesia ini menurut pendapat saya, selain hutang, warisan, ya, juga mengatasnamakan negara untuk pinjam-pinjam di luar. Nah, dengan yang terjadi sekarang ini, Indonesia punya hutang sampai 77.000 triliun. Itu kalau diberikan kepada rakyat langsung, satu rakyat itu 1 miliar, ya, sebagai ininya, sebagai garansi kehidupannya, keadilan yang merata. Artinya tujuan membentuk bangsa tiada lain dan tiada bukan adalah membentuk masyarakat adil dan makmur, spiritual dan material. Yang artinya kalau hutang 70.000 ya 70.000 atau 7.000 triliun, itu kalau satu rakyat dibagikan 1 miliar, ya kan, itu kurang lebih kalau 1 triliunnya kan 1.000 orang menengah di bawah ini mempunyai deposit 1 miliar dikali 70.000, berarti kurang lebih sekitar 700 ya 1.000 dikali
70.000. Ya, kurang lebih sekitar 70.000 orang ya. 70.000 orang. Maka ada 700.000, hampir 1 juta penduduk Indonesia mempunyai kekayaan atau aset 1 miliar. Dengan otomatis akan menjalankan ekonomi yang ada di atas. Tapi nggak tahu yang terjadi sekarang ini. Karena permasalahan hitung-menghitung tentang finansial negara ini, kalau yang tadi sudah saya jelaskan, saya sampaikan, sebenarnya negara itu tidak pernah punya hutang. Buat apa? Yang hutang itu adalah pengusaha-pengusahanya yang membackup. Kalau pengusaha hutang di luar negeri sekian persen untuk presiden, sekian persen untuk menteri, sekian persen untuk gubernur BI, sekian persen untuk, itu sudah ada aturannya. Apakah mungkin aturan ini bisa dihapuskan? Sehingga betul-betul hutang itu untuk rakyat kalau memang konglomerat. Satu. Yang kedua, kalau hanya segelintir kelompoknya saja yang menikmati, sementara rakyat dijadikan jaminan untuk hutang di luar negeri. Yang hutang sebenarnya bukan rakyat. Rakyat tidak pernah hutang. Masyarakat ini. Ya kalau hutang antar negara loh maksudnya. Oleh karena itu menurut saya, sobat-sobat, kita merenung sejenak. Merenung sejenak tentang hutang bangsa Indonesia yang ada kali ini. Sejauh mana yang kita ketahui, sejauh mana pengalaman yang pernah terjadi. Sehingga apapun yang terjadi, kalau memang pemimpinnya bijak, pejabatnya bijak, dan pengusahanya bijak, mempunyai tujuan untuk turut andil dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur, spiritual maupun material, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, saya rasa mungkin tidak ada yang terjadi seperti sekarang ini. Di sisi lain, orang mencari uang 1 juta, 2 juta, 10 juta, bahkan 100.000 sulit sekali. Di sisi lain, orang menghambur-hamburkan uang yang sebenarnya itu adalah uang, 1 hasil hutang, 2 hasil pajak, 3 ya mungkin hasil yang lain-lain, tambang dan seisinya, sekaligus fasilitas-fasilitas yang diciptakan oleh bangsa dan negara. Oke, karyawan atau pegawai negeri di Indonesia katakanlah 10 juta. 10 juta rakyat ini dengan jumlah total 300 juta. Kalau 10 juta ini tidak terjadi oligarki, maka yang terjadi juga adil. Tapi keadilan itu sekarang dimonopoli oleh segelintir golongan, segelintir, seperti zamannya Pak Harto juga begitu. Mungkin zamannya Soekarno juga begitu. Karena sistem dan tata cara dari pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, ini semua bagus sih. Saya tidak menyalahkan, bagus untuk membuat usaha sehingga masyarakat bisa terserap kerja, jaminan kerja dan sebagainya. Namun satu catatan, ketika di sisi faktor tujuan, misi, dan visi membentuk perusahaan adalah untuk mencapai dan meraih kekayaan pribadi, ini yang kadang kurang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tujuan mencapai masyarakat adil dan makmur, spiritual dan material. Oleh karena itu sudah sewaktunya Indonesia itu tidak dipengaruhi, tidak dimonopoli, tidak direkayasa
untuk kekayaan bangsa dan negara yang konon katanya Gemah Ripah Lojina Witoto Tentrem Raharjo ini betul-betul untuk masyarakat dan rakyat Indonesia yang sangat membutuhkan. Saya kurang sepakat kepada program-program pemerintah kalau satu penduduk dikasih 300-200 jaminan itu tidak mendidik. Kalau pendapat saya satu orang bergantian tapi ya, nih saya kasih modal 5 miliar satu orang. Setiap hari bahkan satu hari 1 miliar satu orang. Dengan sendirinya maka masyarakat Indonesia dalam tatanan ekonomi itu mampu tidak mengandalkan orang, tidak hutang menghutang. Kalau itu, tapi dengan satu catatan, orang mempunyai kekayaan di atas 20 miliar harus melakukan kegiatan itu. Sehingga timbulnya terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik fasilitas, baik keuangan. Yang berjalan ini hampir 70% itu uang itu ada di pusat. Nah rakyat kecil itu sisa-sisanya 30% dibagi. Ini yang sangat riskan yang perlu kita kaji buat sahabat-sahabat. Jangan saya dipanggil apapun juga, yang penting saya sampaikan ini sesuai dengan yang pernah saya alami. Bahwa kedudukan bangsa Indonesia kalau masih sistemnya begini terus tidak berbentuk kerajaan, saya khawatir rakyat semakin menderita, pengusaha dan kelompoknya akan semakin menjadi raja-raja kecil, menjadi raja-raja di Indonesia. Pengusaha konglomerat semua itu raja, tidak bisa digantikan. Nah, oleh karena itu, ketika kita bicara negara membatasi sebuah kekuasaan, maka kekayaan pun harus dibatasi. Walaupun sulit, itu rata-rata yang sepakat saya yakin karena Anda tahu tujuan membentuk bangsa dan negara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur spiritual maupun material yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Atau setidak-tidaknya kita punya program rolling finansial. Terutama Menteri Menko Kestra, Menteri Sosial itu yang selama ini saya lihat tidak bekerja. Itu coba dulu waktu zamannya reformasi, ya tahun 2012 saya umumkan Kabinet Indonesia. Di antaranya Prabowo sebagai Menko Kestra. Dan lain sebagainya. Dan pada saat reformasi saya bikin parlemen jalanan. Saya bentuk kabinet jalanan, saya bentuk parlemen jalanan. Tapi karena sudah ada permainan sosial kontrol di atas, maka yang terjadi berita itu tidak bisa menyebar dan dibesarkan. Seperti sekarang ini yang terjadi. Makanya akhirnya kita bergerilya sebagaimana visi dan misi saya dari dulu sampai sekarang. Hanya kita sebagai pimpinan bangsa bukan untuk kekayaan pribadi, bukan untuk kekayaan golongan, tapi semua masyarakat menikmati. Sebagai suri tauladan kehidupan bangsa dan negara di dunia. Nah, rolling finansial kalau setiap harinya itu diumumkan, oke lah ada pemasukan dari negara kurang lebih sekitar 1 triliun ya setiap harinya. Maka kita berikan kepada rakyat, yaitu satu orang jaminan hidupnya diberikan 1 atau 5 miliar. Karena penduduk manusia itu hidup normal dan standar dari umur 0 sampai 75 itu minimal 22 miliar. Ini untuk skala. Jadi bertahap dulu. Jadi proses untuk menjadikan masyarakat adil dan makmur spiritual dan material itu
Ya, sistem harus diperbarui, teknikal ekonomi harus diperbarui, juga para pejabat yang ada di Indonesia harus berpikir ulang. Tujuan dan niatnya dia menjabat, juga para pengusaha. Tujuan dan niatnya dia mendirikan usaha dan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang lebih maju, lebih baik untuk di esok hari atau masa depan. Jadi itu para pemirsa yang perlu kita ketahui dan kita perlu Anda semua mendengar dan menyebarluaskan pemberitaan ini. Kalau saya tidak takut dengan naga 9, dengan siapapun juga tidak ada di muka bumi yang saya takuti. Tapi saya takut dengan kesalahan dan ketidakadilan. Saya penuh rasa kasihan dan sayang terhadap siapa saja. Tidak pandang agama, tidak pandang suku, tidak pandang bangsa, dan tidak pandang tua dan muda. Pejabat, konglomerat, jenderal, tidak. Yang saya kasih sayang terhadap orang-orang yang lemah. Masyarakat yang membutuhkan bantuan. Rakyat yang miskin. Bukan kemewahan, bukan kekayaan yang saya takuti di dunia ini. Karena itu semua adalah perputaran roda sebagai hiasan dunia. Bukan sebagai jaminan yang menentukan hidup manusia, bukan. Begitu juga para pejabat-pejabat, para konglomerat, para pengusaha, para yang duduk di parlemen Indonesia sekarang ini. Coba kita rombak sistem. Kita deklarasikan negara kerajaan rakyat Indonesia. Dengan satu catatan, kalau tidak ada raja, untuk sementara tetap presiden dulu dan atau perdana menteri. Karena seleksi raja itu harus tidak cinta dunia. Sehingga dia waskito, dia waspada terhadap kondisi yang akan terjadi bangsa dan negaranya. Dan satu catatan, kemungkinan besar kalau negara Indonesia berbentuk kerajaan, itu ada pemilihan antara pengusaha dan aparatur, juga abdi negara dan pejabat. Tidak yang terjadi sekarang ini. Yang jadi raja-raja adalah para pengusaha dan para konglomerat. Mengatur tatanan pemerintahan, mengatur tatanan kegiatan usaha negara. Itu buat sahabat-sahabat yang perlu dimengerti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.